Kita beralih ke informasi yang ramai di media sosial dengan fenomena bendera dan mural anime One Piece di beberapa daerah jelang perayaan ke-80 Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pemerintah mengingatkan kebebasan berekspresi dibolehkan asal tak langgar aturan. Bendera hitam bajak laut bergambar tengkorak Jolly Roger bertopi jerami khas tokoh utama serial anime One Piece jelang peringatan Hari Kemerdekaan RI menuai polemik. Bendera One Piece warawiri di ruang publik, menjelma jadi protes sosial di jalan raya hingga jagat maya. Warga bilang ini bentuk ekspresi. Idenya masyarakat kita coba ungkapkan di sini. Mereka kepingin ada gambar One Piece, ya kita gambar. Jadi tidak ada pikiran apa-apa. Tapi ini menjadi wilayah yang sedang digandrungi masyarakat. Bendera bajak laut juga dikibarkan para sopir truk di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Sopir truk frustasi, tertahan berhari-hari dalam antrean panjang menuju penyeberangan ke Bali. Menurut saya ini protes dari rakyat. Karena saya rasa sih untuk sila kelima sudah tidak ada bagi rakyat kecil. Sumber kemacetan ini ya cukup melelahkan. Soalnya di sini juga berapa hari biaya juga membengkak. Di Sragen, Jawa Tengah, gambar mural One Piece di Jalan Kampung Dukuh Dayu, Sragen dihapus, bahkan disaksikan aparat dalam sebuah video yang beredar. Bupati Sragen menyebut bentuk ekspresi tak boleh mengganggu fasilitas publik. Itu hanya bagian dari ekspresi untuk memberi masukan ke pemerintah dengan cara mereka. Mestinya diekspresikan di tempat-tempat yang tidak mengganggu ketertiban. Cerita One Piece mengeksplorasi tema persahabatan, kebebasan, dan perlawanan pada ketidakadilan. Dikisahkan soal pemerintah dunia melindungi Tenryubito, bangsawan yang arogan, untuk melanggengkan kekuasaan, pajak yang dibayar tapi tak kembali ke rakyat dalam cerita itu. Para pejabat negara bereaksi. Ada yang menganggap bendera One Piece bentuk kreativitas. Wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, banyak ekspektasi juga gitu ya. Dan menurut saya dalam negara demokrasi ekspresi itu wajar sejauh itu tentu tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Ada pula yang cemas, pengibaran bendera bajak laut topi jerami ini jadi upaya provokasi hingga mengarah ke tindakan makar. Menko Polhukam Budi Gunawan menilai mengganti merah putih dengan bendera simbol-simbol fiksi tertentu adalah upaya provokasi dari sebagian kelompok yang ingin menurunkan marwah bendera perjuangan. Ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Menko Polhukam Budi Gunawan tegaskan, pemerintah akan mengambil tindakan hukum secara tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi, demi memastikan ketertiban dan kewibawaan simbol-simbol negara. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyatakan tak mempersoalkan soal bendera One Piece. Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Menteri Sekretaris Negara bilang ada banyak cara melampiaskan ekspresi pada pemerintah. Mensesnek bilang pemasangan bendera One Piece jelang HUT RI jangan mengganggu kesakralan bendera merah putih. Kalau berkenaan dengan kreativitas dari kawan-kawan komunitas-komunitas, tentu itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi dan tidak ada masalah. Tapi tolonglah, ini jangan dimanfaatkan untuk hal-hal yang mengganggu kesakralan. Misalnya, kemudian memanfaatkan kreativitas tersebut ya, untuk
menghimbau ya, supaya mengibarkan bendera-bendera selain bendera merah putih. Kan itu yang tidak benar gitu. Namun pemerintah mengapresiasi ekspresi kreativitas selama tidak melanggar batas dan mencederai simbol negara. Tim Liputan, Kompas TV.